warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas bahasa tentang aritmatika sosial dengan topik bahasan pajak, denda, dan bonus. Pajak itu memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional itu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Nah, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik semuanya dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Jadi, memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak. Nah, wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum, seperti pembangunan jalan raya, kemudian jembatan, puskesmas atau rumah sakit, dan juga sekolah-sekolah. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian pajak penghasilan atau PPh, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, denda, dan bonus, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, denda, dan bonus. Pajak pada zaman dahulu itu merupakan upeti yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada penguasa. Nah, upeti pada saat itu berbentuk hasil pertanian dan peternakan, seperti padi, jagung, kelapa, pisang, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, pemberian upeti ini sifatnya adalah untuk kepentingan raja atau penguasa saja. Tidak ada imbalan yang dikembalikan kepada rakyat. Tetapi, pada masa selanjutnya, sifat upeti itu berubah menjadi tidak hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi lebih mengarah untuk kepentingan rakyat juga. Itulah awal mulanya pajak yang masyarakat bayar pada masa ini. Jadi semua hasil pajak itu disetorkan kepada kas negara dan akhirnya akan digunakan kembali untuk kesejahteraan umum. Di mana kita sering mendengar istilah pajak, mungkin kalian pernah memperhatikan bahwa setiap pegawai suatu perusahaan atau instansi pemerintah itu akan membayar pajak penghasilan atau gaji. Itu juga kalian pernah mendengar atau melihat bahwa ketika membeli barang di supermarket, coba perhatikan bahwa pada setiap kemasan yang dibeli itu akan tertera tulisan harga sudah termasuk pajak. Nah, jadi kita mungkin sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sudah sering sekali mendengar kata-kata pajak. Nah, pembagian pajak sebetulnya berdasarkan golongannya itu ada dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Yakni pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Nah, pajak langsung ini dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak secara berkala. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Kemudian ada pajak tidak langsung, yakni pajak yang dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Berbeda dengan pajak langsung, maka pajak tidak langsung ini dipungut tanpa berdasarkan surat ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, bagaimana penghitungan pada PPh dan PPN ini? Mari sekarang kita melihat contohnya. Pak Rudi adalah seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah yang belum menikah.
penghasilan setiap bulannya adalah 5 juta rupiah. Nah, saat ini pemerintah menetapkan bahwa penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai yang belum menikah itu adalah 54 juta rupiah dan tarif PPh-nya 5%. Tentukan besarnya pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh Pak Rudi. Nah, mari sekarang kita mulai menghitungnya. Tadi diketahui bahwa penghasilan per bulan itu adalah 5 juta rupiah. Kemudian penghasilan setahun berarti kita kalikan 12, hasilnya adalah 60 juta rupiah. Nah, karena Pak Rudi belum menikah, tadi sudah ditetapkan bahwa penghasilan tidak kena pajak bagi warga yang belum menikah adalah 54.000. Nah, dari sini dapat dihitung untuk penghasilan kena pajaknya, yakni 60 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah. Nah, karena tadi Pak Rudi belum menikah, maka sesuai dengan aturan pemerintah, tarif untuk pajaknya, PPh-nya adalah 5%. Sehingga dapat dihitung 5% kali 6 juta adalah 300.000 rupiah. Jadi, pajak yang harus disetorkan Pak Rudi adalah 300.000 rupiah per tahun. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Bu Mira membeli radio dengan harga 980.000 rupiah dan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Bu Mira harus membayar radio tersebut? Nah, di sini diketahui bahwa harga radio adalah 980.000, kemudian dikenai pajak pertambahan nilai 10%, sehingga jika kita hitung 10% dari 980.000 adalah 98.000 rupiah, maka besar kewajiban bayarnya adalah 980.000 rupiah ditambah 98.000. Hasilnya adalah 1.078.000 rupiah. Jadi, Bu Mira harus membayar radio sebesar 1.078.000 rupiah. Nah, kalau kita cermati, sebetulnya apa sih perbedaan inti dari PPh dan PPN itu? Jadi kalau PPh, pajak ini tadi dibayarkan secara berkala sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau PPN dibayarkan dalam waktu terjadinya kegiatan. Kalau PPh besarnya bisa mengurangi penghasilan mula-mula, tetapi kalau PPN itu besarnya menambah jumlah dari harga awal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa hukum membayar pajak itu adalah wajib. Sehingga, jika wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan denda. Jadi, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan denda? Nah, denda itu adalah sanksi yang berupa keharusan membayar dalam bentuk sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak, melanggar aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika kita melanggar lalu lintas, maka kita juga dikenai aturan tentang denda-denda lalu lintas. Kemudian juga ketika kita misalnya menyewa buku di sebuah perpustakaan, tentu juga ada aturan mengenai dendanya. Contohnya, Raja meminjam buku di perpustakaan Kota Malang sebanyak 2 buku. Karena terlambat mengembalikan buku pinjaman tersebut, Raja didenda dengan aturan dengan setiap denda bukunya adalah 500 rupiah per hari. Jika Raja terlambat mengembalikan kedua buku tersebut selama 6 hari, berapa denda yang harus dibayar? Nah, di sini diketahui bahwa keterlambatan itu adalah sejumlah 2 buku. Dan untuk setiap buku
dikenakan denda Rp500 per hari. Karena keterlambatan itu terjadi selama 6 hari, maka denda yang harus dibayarkan adalah 2 buku dikalikan 6 hari dikalikan Rp500 sama dengan Rp6.000. Jadi, raja harus membayar keterlambatan 2 buku yang dipinjamnya itu sebesar Rp6.000. Nah, mari sekarang kita lanjutkan tentang bonus. Jadi bonus itu adalah upah tambahan sebagai hadiah, dan bisa juga untuk menarik peminat atau sebagai penyemangat agar mencapai target atau prestasi yang lebih baik lagi. Contohnya, biasanya sebuah perusahaan agar pekerjanya mempunyai kinerja yang baik dan prestasi yang lebih baik lagi, mereka akan memberikan bonus untuk capaian atau target tertentu. Nah, contohnya, perusahaan biker Grab Makobu menetapkan hari kerja untuk biker pekerjanya adalah bahwa seminggu itu 6 hari dan sebulan 25 hari. Nah, perusahaan juga memberikan bonus untuk capaian target tertentu. Adapun aturan pemberian bonusnya adalah sebagai berikut. Ada istilah namanya bonus harian, di mana jika tercapai 5 trip, maka bonus hariannya adalah Rp30.000, 10 trip Rp90.000, 15 trip Rp140.000, dan 18 trip Rp200.000. Nah, Pak Dimyani termasuk biker yang rajin karena order yang diselesaikannya setiap harinya bisa mencapai 18 trip pada jam bonus dan jam sibuk. Nah, jika pada bulan Januari 2021 lalu ia mampu menyelesaikan 19 trip dan ia bekerja selama 20 hari, berapakah bonus yang ia peroleh? Nah, dari permasalahan tersebut, kita ketahui bahwa banyaknya trip yang sudah dilakukan oleh Pak Dimyani adalah 19. Nah, ini dihitung bonus untuk 18 trip karena perusahaan hanya menetapkan aturan sampai 18 trip. Nah, bonus harian untuk 19 trip itu sama dengan bonus harian untuk 18 trip, yakni Rp200.000. Nah, berarti bonus untuk 20 hari adalah 20 kali Rp200.000 sama dengan Rp4 juta. Jadi, Pak Dimyani mendapat bonus sebesar Rp4 juta pada bulan Januari 2021. Ada pesan yang menarik bahwa sedekah itu menumbuhkan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Artinya, berapapun penghasilan kita, berapapun pendapatan kita, jangan lupa agar kita selalu bersedekah. Sebelum Munafa akhiri, Munafa ingatkan untuk tetap meningkatkan ibadah kalian, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.